Sekolah mahal dan bergengsi tidak menjamin tidak ada perundungan atau bully. Anak Anda bisa jadi korban bully. Anak Anda juga bisa jadi pelaku pembulian atau perundungan. Saya masih bersama Nisa Rengganis, penggerak kelompok sastrawan Cirebon. Berkolaborasi dengan seniman pantomim Wang Gihut membuat buku berjudul Bully. Kalau kita melihat bagaimana seorang anak kemudian mendapat aksi perundungan dan akhirnya berani speak up. Dan kemudian tadi kita lihat bahkan bicara di depan anggota DPR Komisi 3. Apa yang terlintas dalam benakmu, Mbak Nisa? Ya, yang pertama aku salut dengan keberanian korban bullying itu yang dia harus sampaikan, harus speak up. Bahkan misalnya yang mirisnya adalah sekolah harusnya menjadi lingkungan yang aman dan di garda terdepan dia harusnya bisa melindungi anak didiknya, justru ada kesan menutup-nutupi. Nah, ini yang masalah, Kak Rosi. Menurutku persoalan kasus bullying di sekolah tidak akan pernah berhenti ketika pihak sekolah itu seperti lepas tangan dan tidak punya tanggung jawab untuk melakukan pengawasan. Atau misalnya ketika bimbingan konseling kemudian tidak menjalankan peran dan fungsinya untuk bisa memberikan edukasi soal stop bullying kepada anak-anak didiknya. Saya kira udah kelihatan beberapa misalnya orang-orang yang punya kecenderungan arogan, punya kecenderungan untuk melakukan pembulian, itu harusnya kan sekolah udah menandai. Artinya ada tahapan kan, ada step upaya pencegahan dulu dengan kemudian memberikan sosialisasi. Ini loh sanksi-sanksi nanti yang akan kamu dapatkan kalau kamu melakukan bullying. Oke, ada nggak pertanyaan mengapa kamu membuli orang atau membuli temanmu? Itu. Soal bullying pasti nggak pernah lepas dari soal relasi kuasa. Di sana ada yang dominasi dan ada yang menjadi subordinat. Dan ketika saya misalnya di satu circle saya sebagai korban bully, jangan-jangan secara tidak sadar nanti ketika saya menemukan circle lain yang saya merasa lebih powerful, saya merasa lebih kuat, saya bisa menjadi pelaku bullying. Nah, itu yang siklus bullying itu tidak berhenti dan kebanyakan menurut data riset pelaku bullying itu adalah mereka-mereka yang di beberapa tempat sebenarnya sebagai korban. Saya ambil contoh. Jadi Mas Wanggi ini termasuk yang berhati mulia ya. Dia sebagai korban bullying, dihina secara fisik, gitu, tetapi kesabarannya dan kemuliaan hatinya luar biasa. Ia tidak melampiaskan pengalaman buruknya bersama senior mungkin dulu ya, Mas Wanggi ya. Melampiaskan apa yang dia terima ke adik kelasnya atau yang lebih lemah, tapi justru mengajak berteman dengan mereka yang membuli. Nah, tidak banyak bisa orang seperti Anda. Sialnya tidak banyak yang seperti Wanggi misalnya. Bahkan tidak banyak juga yang mendapat penanganan untuk pendampingan ketika dia menjadi korban. Saya ambil contoh ketika melakukan ospek di kampus, masa-masa mengikuti ospek, itu kita akan digojrot istilahnya, perpeloncoan dari para senioritas. Dan secara tidak sadar, adik-adik junior yang saat itu melakukan masa orientasi siswa yang kemudian diperpeloncoan oleh seniornya, dia akan menjadi senior nanti di semester berikutnya. Dan trauma itu belum sembuh, artinya mungkin dia tersinggung ketika dikata-katai, dijuluki, diomel-omelin, dikeras-kerasin, kemudian dia melampiaskan ketidaknyamanannya itu akhirnya kepada adik juniornya lagi. Oke. Dari semua pertanyaan untuk mengumpulkan buku ini, pertanyaan apa yang pertanyaan seperti apa yang membuat Nisa paling shock atas jawabannya? Apakah para pembuli perlu dibela? Itu ya. Apakah para pembuli perlu dibela? Dan jawaban pertanyaan ini mendapat jawaban yang sangat mengejutkan. Ya, kita bisa lihat banyak justru akhirnya playing victim di sana. Justru para pembuli akhirnya malah tidak mendapat sanksi tegas. Justru tidak terselamatkan, para pembuli tidak diselamatkan untuk mendapatkan pendampingan yang menurutku itu harusnya dia bisa mendapatkan pendampingan, dan para korban yang harusnya ada trauma healing. Apa jawaban mereka ketika ditanya apakah para pembuli perlu dibela? Macam-macam ya, Nggi? Macam-macam.
Banyak yang bahkan sesantai ya dimaafkan aja. Iya. Namanya juga masih anak-anak. Iya. Dimaafin aja. Itu ya tadi ada satu pernyataan yang mengganggu ketika itu udah jelas-jelas di sekolah tersebut ada kasus kekerasan, kasus bullying, kemudian pihak sekolah dengan santai bilang itu pertengkaran biasa. Nah, permisif itu yang menurut kami tuh perlu diluruskan gitu. Atau ada nggak jawaban dan tidak, dia harus dihukum seberat-beratnya bahkan masuk penjara? Ya, kebanyakan yang menjawab itu adalah para korban yang dia juga tidak mendapatkan pendampingan, yang traumanya itu terus membekas. Karena kami tuh waktu menyusun buku ini bikin riset kecil-kecilan, Kak. Kami bikin riset kecil-kecilan dan kami datang ke beberapa sekolah-sekolah yang di sana pernah ada kasus bullying. Bahkan kita coba wawancara. Ternyata banyak yang, nah Wanggi mungkin bisa menyalurkannya lewat jalur seni gitu. Ternyata banyak teman-teman di luar sana yang dia menjadi korban, kemudian dia tidak mendapat pendampingan khusus untuk trauma healingnya dia, itu terluka, membekas, dan dendamnya itu tersimpan. Saya khawatir justru akan diluapkan di momen yang seperti apa. Seperti tadi Kak Rosi mencontohkan ada seorang anak SD karena dia dibully dan kemudian dia mengeluapkan kekesalannya karena tidak mendapat perlindungan dari pihak sekolah, dia membakar sekolahnya. Itu kan bentuk ekspresi yang tidak bisa membayangkan anak kecil bisa punya pikiran untuk membakar sekolah. Bahkan karena dalam hatinya sudah penuh dengan kemarahan, kesedihan, rasa benci yang luar biasa. Dan kita kasihan lihat anak seperti itu. Bagaimana dia bisa tumbuh, berkembang ketika ia berada dalam lingkungan yang membuat dia marah. Anda ketika pertanyaan apakah pembuli itu perlu dibela, apa ekspresi yang Anda tampilkan di pantomim? Apa tuh? Tidak perlu dibela. Oh, lawan. Lawan. Karena memang saya menjawabnya juga cukup berkecambuk ya saat itu ya, karena prosesnya juga begitu cepat gitu, karena ada pertanyaan kemudian apa ya, oke, mulai bergerak gitu, mendapatkan jawaban tersebut. Lawan ya. Lawan. Kalau kita melihat sekarang apa yang terjadi di sekolah bertaraf internasional, kurikulumnya kurikulum internasional, uang sekolahnya luar biasa mahal, sekolah yang bergengsi, tapi kemudian masih terjadi perundungan. Kita bicara soal daerah, tapi kemudian sekolah bergengsi juga tidak bebas dari aksi perundungan. Bahkan kalau kita dengar kesaksian siswa yang di depan Komisi 3 itu luar biasa perlakuan yang ia terima dan itu semacam dibiarkan oleh sekolah. Kalau menurut Anda, apakah cara-cara mengadu ke Komisi 3 seperti ini adalah cara yang juga benar? Karena bisa saja karena korban dan keluarganya tidak tahu lagi harus menceritakan kemana. Cuman untuk anak seperti itu, apakah ini cara yang bijak? Harus berhadapan dengan lembaga politik misalnya, atau juga polisi sebagai korban? Nah, itu kalau kami lihat sebenarnya sekolah apalagi bertaraf internasional harusnya dia punya satgas di sana yang itu bisa menjadi pendamping. Nah, kalau kita lihat kasus yang kemarin itu berarti sudah saking buntunya jalan mana lagi yang harus dia tempuh untuk bisa menyampaikan yang dia terima ya, perlakuan yang dia terima. Nah, Anda tuh bisa menerima nggak kalau misalnya katakan ya berdasarkan ini cuma pertengkaran biasa, perkelahian? Enggak sih, karena udah jelas dan ya itu tadi please deh instansi pendidikan yang seharusnya bisa menghadirkan ruang yang aman bagi para peserta didik, justru dia lebih takut kalau kemudian kasus itu keluar atau ramai diperbincangkan dan lebih mikirin nanti citra sekolah kita jadi buruk. Hello, ini ada kasus di tempat sekolahanmu gitu, dan lebih khawatir ketika citra sekolah jadi buruk. Itu menurutku udah 2 kali ya bentuk penganiayaan. Dan kita harus apresiasi ketika korban berani bicara di depan Komisi 3 dengan cukup
ia tentu menahan emosi dari semua pengalaman-pengalaman buruk yang ada dalam memorinya, tapi ia dapat mengatakan dan menceritakan dengan sangat runtun sekali pengalaman buruknya, apa yang ia terima di lingkungan sekolah oleh teman-teman sekolahnya. Kita berdiri bersama korban sampai memang ada pembuktian yang mengatakan sebaliknya. Tetapi ketika seorang korban bisa mengatakan itu dengan sangat lantang dan berani, kita akan selalu bersama para korban. Ya. Tidak saja di kalangan remaja, tapi di Fakultas Kedokteran pun ada praktek bullying hingga menimbulkan praktek bunuh diri. Kami kembali sesaat lagi.